Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mubarak insyaallah untuk menyampaikan tentang kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa mempelajarinya dan bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah-kisah yang akan kita sampaikan insyaallah biidznillah. Dan insyaallah sebagai rujukan buku kita adalah buku tentang serial sahabat dijamin masuk surga yang ditulis oleh Ustaz Nizar Sa'ad Jabal LCMBD hafidhahullah. Anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menghabarkan ada 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Di antaranya adalah Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Kemudian Ali bin Abi Thalib di surga. Kemudian ada Talha di surga. Zubair bin Awam di surga. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Abdurrahman bin Auf di surga. Sa'id bin Zaid di surga. Dan Abu Ubaidah ibn Jarrah di surga. Itu sahabat Nabi SAW dikabarkan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Nah, sekarang kita akan menceritakan salah satu di antara 10 orang yang dikabarkan masuk surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adik-adikku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Abu Bakar As-Siddiq, ya, nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir At-Taimi Al-Quraisy. Jadi nama aslinya adalah Abdullah. Nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir At-Taimi Al-Quraisy. Ayahnya bernama Utsman bin Amir. Dikenal dengan panggilan Abu Quhafah. Ya, itu terkenal dengan Abu Quhafah. Kemudian ibunya bernama Salma binti Sakhr. Salma binti Sakhr bin Amir At-Taimiyah. Dikenal juga dengan panggilan Ummul Khair. Kalau tadi bapaknya dikenal dengan Abu Quhafah, kemudian ibunya dikenal dengan Ummul Khair, yang namanya adalah Salma bin Sakhr binti Sakhr. Kemudian kalau kita lihat perawakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertubuh kurus. Jadi kalau kita ada yang kurus, enggak usah minder. Enggak usah kecil hati anak-anak semuanya. Karena itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq pun dia termasuk kategori orang-orang yang bertubuh kurus, ya, kurus dan berkulit putih. Kulitnya putih, orangnya kurus, kemudian akhlaknya sangat mulia. Subhanallah. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya sangat mulia dan dia pemberani. Sudah pemberani, tegas dan tenang dalam situasi yang sulit. Yang sangat sulit dia tetap tenang. Jadi orangnya sudah pemberani, tegas, kemudian ketika memberikan sikap, mengambil sikap, dia dengan tenang. Itulah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga seseorang yang dikenal sangat suka menolong sesama dan penyabar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq suka menolong orang. Ya. Selain itu, dia sangat pandai di bidang sejarah. Khususnya mengerti garis keturunan orang-orang Arab. Jadi silsilahnya orang-orang Arab, beliau mengenalnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk orang yang mengenal garis keturunan orang-orang Arab. Maka ini ketika orang ahli sejarah itu akan lebih disegani
oleh masyarakat. Subhanallah. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau lihat perawakan beliau adalah orangnya kurus, kulitnya putih, kemudian orangnya penyabar, kemudian suka menolong, pemberani, dan tegas, tapi tetap dia tenang ketika mengambil keputusan. Subhanallah. Kalau kita bisa mengambil ibrah, ambil pelajaran sebagai pendidik, ya sebagai orang tua nanti, kita sebagai ya orang yang berikan kekuasaan misal, kita harus berusaha menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq, tetap tenang ketika mengambil sebuah keputusan. Anak-anakku yang kami sayangi semuanya, rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Bagaimana kisahnya? Ketika Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia memeluk agama Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi orang pertama yang masuk Islam. Ketika Nabi SAW mendapatkan kabar bahwa dia membawa agama Islam, agama yang mulia, maka Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengarnya, dia langsung taslim, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti agama Islam ini. Makanya Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa ini. Subhanallah. Nah, ketika masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mempunyai uang sebanyak atau sebesar 40.000 dirham. Luar biasa, mempunyai banyak 40.000 dirham. Uang itu semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, luar biasa nih perjuangannya. Baru saja mengenal Islam, baru masuk Islam, punya uang 40.000 dirham, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba anak-anak sekalian, itu semangatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau juga memerdekakan dan membebaskan budak. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Di samping dia menginfakkan hartanya 40.000 dirham tadi, beliau radhiyallahu anhu juga memerdekakan budak. Yang saat itu malah Bilal bin Rabah adalah salah seorang sahabat, ya, sahabat Nabi SAW yang sebagai budak, kemudian dia disiksa oleh majikannya karena masuk Islam, maka dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Itu diantara yang dijelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki, dari kaum dewasa. Kemudian keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Adik-adik yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam. Jadi Abu Bakar adalah teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia selalu menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik siang maupun malam. Subhanallah, luar biasa. Ketika hijrah ke Madinah, Abu Bakar menemani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang perjalanan. Abu Bakar juga menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berada di Gua Hiro. Subhanallah, saat berjalan di siang hari yang sangat panas, Abu Bakar mencarikan tempat berteduh untuk Rasulullah SAW. Ketika melihat Rasulullah SAW kepanasan, Abu Bakar tanggap, mencarikan tempat yang teduh untuk Nabi SAW. Kemudian dia melihat sebuah batu besar dan beliau menggelarkan tikar untuk Rasulullah SAW beristirahat. Ia juga melihat sekeliling untuk berjaga-jaga agar tidak ada yang mencelakai Rasulullah SAW. Artinya sebagaimana penjaga, Abu Bakar standby menjaga Rasulullah SAW apabila ada orang yang akan mencelakai Rasulullah SAW, siap untuk menghadapinya. Subhanallah, ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah SAW baik siang maupun malam. Inilah namanya sahabat. Sahabat yang benar-benar sahabat itu, dia akan setia kepada temannya itu sendiri. Siang malam dia tetap perhatian. Inilah sosok sahabat Rasulullah SAW yang nama Abu Bakar As-Siddiq yang selalu menemani Rasulullah SAW. Kemudian
seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar pernah berkata, pada masa Rasulullah SAW, kami membanding-bandingkan para sahabat kami, ya. Kami memilih Abu Bakar sebagai umat Rasulullah SAW yang terbaik. Setelah itu Umar bin Khattab. Ya, kami banding-bandingkan para sahabat yang ada, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling baik, orang yang paling mulia. Kemudian setelahnya siapa? Setelahnya adalah Umar bin Khattab. Ya, urutannya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan. Lalu ada seorang bernama Muhammad bin Al-Hanafiyah bertanya kepada ayahnya, siapa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW? Itu ada seorang bernama Muhammad bin Al-Hanafiyah bertanya kepada ayahnya, siapa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW? Coba siapa anak-anak semuanya? Ayahnya menjawab, Abu Bakar. Subhanallah. Abu Bakar orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Aku bertanya lagi, setelah itu siapa wahai ayah? Ayahku menjawab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini Abu Bakar orang yang paling baik, paling mulia setelah Rasulullah SAW. Karena itulah beliau radhiyallahu anhu adalah teman dekat Rasulullah SAW. Anak-anakku yang kami sayang semuanya, coba kita perhatikan. Sekarang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq di mata Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah SAW, di sisi Rasulullah SAW, bagaimana kedudukan beliau? Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling banyak berkorban untukku adalah Abu Bakar, kata beliau. Manusia yang paling banyak berkorban untukku adalah Abu Bakar. Seandainya aku diperbolehkan untuk mengambil kekasih selain Allah, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ya, andaikan aku diperbolehkan untuk menjadikan kekasih selain Allah SWT, aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun cukuplah dia sebagai saudara seimanku. Jadi Abu Bakar adalah saudara seiman Rasulullah SAW. Dan aku mengasihi serta sayang kepadanya. Ini Rasulullah. Subhanallah. Disayang oleh Rasulullah SAW. Ya. Utusan Allah SWT menyayang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengasihi serta sayang kepadanya. Suatu hari seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW. Ya. Suatu hari ada seorang wanita menemui Rasulullah SAW. Akan tetapi tak lama kemudian beliau menyuruhnya pulang. Ya, disuruh pulang wanita ini oleh Rasulullah SAW. Kemudian perempuan itu berkata, bagaimana jika aku kembali lalu kamu tidak ada? Wanita ini bertanya, loh kalau Anda ya Rasul menyuruh saya untuk pulang, terus nanti kalau saya kesini lagi nggak ketemu panjenengan, harus dengan siapa aku? Ya, Rasulullah SAW jawab, temuilah Abu Bakar. Subhanallah. Inilah kedekatan Rasulullah SAW dengan sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu di mata Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang dikasih oleh Rasulullah SAW, disayang oleh Rasulullah SAW. Anak-anakku yang kami sayang semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kemudian berikutnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah penghuni surga. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menafkahkan benda atau hartanya di jalan Allah, ia akan dipanggil melalui pintu-pintu surga. Ya, siapa yang menafkahkan benda di jalan Allah, ia akan dipanggil melalui pintu-pintu surga. Jika ia rajin sholat, ia dipanggil melalui pintu sholat. Kalau dia rajin sholat, dia dipanggil melalui pintu sholat. Jika rajin berjihad,
di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya dipanggil melalui pintu jihad. Ada pintu salat, ada pintu jihad. Orang yang suka salat dipanggil melalui pintu salat. Silakan masuk ke surga. Kemudian yang suka berjihad, silakan masuk ke surga melalui pintu jihad. Jika rajin sedekah, dia dipanggil melalui pintu sedekah. Ada pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah. Ada orang yang suka sedekah, dipanggil, hei fulan, hei fulana, kamu suka sedekah dulu di dunia, silakan masuk ke surga melalui pintu sedekah ini. Hayo anak-anak, hayo maka kita harus gemar salat, gemar berjihad, dan gemar bersedekah. Jika rajin berpuasa, dipanggil melalui pintu apa? Coba, ada pintu puasa atau pintu apa? Coba, anak semuanya. Kalau dia rajin berpuasa, dia akan dipanggil melalui pintu Ar-Rayyan. Ini namanya pintu Ar-Rayyan, bukan pintu puasa, pintu Ar-Rayyan. Subhanallah. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, apa ada orang yang dipanggil semua pintu, wahai Rasulullah? Dari pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu Ar-Rayyan. Apa ada orang-orang yang dipanggil melalui beberapa pintu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Subhanallah. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Dan aku berharap semoga kamu salah satunya. Ini Rasul yang menyampaikan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Penghormatan untuk beliau dan didoakan. Aku berharap semoga kamu salah satunya. Dipanggil dari berbagai pintu. Subhanallah. Ini. Kemudian seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari aku menjaga pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Abu Musa Al-Asy'ari berjaga-jaga menjaga pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan hendak membuka pintu. Tok 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 tok. Ya. Abu Bakar datang. Yang menjaga siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika itu Abu Bakar datang dan hendak membuka pintu. Aku berkata, siapa itu? Siapa itu? Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, ya, aku Abu Bakar. Saya adalah Abu Bakar. Ketika ditanya, siapa itu? Saya Abu Bakar. Jadi salah satu kode etik ketika ditanya, ini siapa mas? Jangan bilang saya. Jangan. Siapa? Aku. Jangan. Tapi sebut namanya. Saya Abdullah, saya Soleh, saya Abu Bakar. Begitu. Contoh dari Abu Bakar sendiri. Siapa? Aku Abu Bakar. Maka Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Aku meminta izin dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tahu Abu Bakar As-Siddiq yang datang, kemudian Abu Musa menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku minta izin dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, beliau berkata, izinkan dia masuk dan sampaikan kabar gembira kepadanya bahwa dia masuk surga. Subhanallah. Coba izinkan dia masuk ke rumah kita, kemudian kabarkan kepada dia bahwa Anda termasuk penghuni surga. Subhanallah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, tapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah termasuk ahli surga. Maka ketika suruh masuk dan subhanallah dikabarkan dia masuk surga. Betapa senangnya, luar biasa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita akan melihat bagaimana jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak sahabat masuk Islam melalui Abu Bakar. Banyak sahabat Nabi SAW yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Subhanallah. Ini orang-orang yang dikabarkan masuk surga. Yang saya jelaskan tadi di awal. Ini termasuk orang-orang yang dikabarkan masuk surga. Mereka itu masuk Islam dilantari oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Maka berapa banyak pahala yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, oleh Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah, semuanya didapatkan pahalanya oleh Abu Bakar. Jadi dilakukan oleh mereka semuanya didapatkan pahalanya oleh Abu Bakar. Artinya Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahala. Subhanallah. Maka jasanya yang begitu besar. Orang-orang pada masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian termasuk jasa beliau radhiyallahu anhu adalah Abu Bakar As-Siddiq juga memerdekakan sejumlah budak yang disiksa karena masuk Islam. Seperti kami ceritakan di awal tadi, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan budak. Karena apa? Budak itu disiksa. Ya bahkan sampai ditindih batu. Disiksa oleh majikannya. Begitu mengenaskan. Maka Abu Bakar terpanggil untuk memerdekakan budak tersebut. Seperti siapa? Bilal. Kemudian Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Ada Bilal, ada Amir bin Fuhairah, ada Ubais, kemudian Zinnirah, An-Nahdiyah, dan putrinya radhiyallahu anha, serta budak wanita milik Bani Muammal. Jadi banyak budak-budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan tadi ketika di awal masuk Islam, dia sudah memberikan 40.000 dirham untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitu besarnya jasa-jasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang kami sayangi semuanya, rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala situasi. Dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta dan jiwanya. Abu Bakar juga ikut perang, ya, ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peperangan Abu Bakar banyak yang ikut, hanya mengikuti peperangan yang ada, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Hunain, dan peristiwa besar lainnya. Ya. Selain itu Abu Bakar radhiyallahu anhu juga ikut dalam penaklukan kembali kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mengikuti beberapa perangan, dan juga peristiwa penaklukan kota Mekah pun Abu Bakar andil ikut di dalamnya. Subhanallah, perjuangannya luar biasa. Jasa Abu Bakar kepada Islam begitu besar. Makanya kalau ada orang yang mencela Abu Bakar As-Siddiq, yaitu merupakan penyimpangan. Karena Abu Bakar adalah orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW, dikasih oleh Rasulullah SAW, dikabarkan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Dan beliau radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat Nabi SAW yang menemani Rasulullah SAW dalam kondisi apa aja. Bahkan mengikuti beberapa perang tadi. Ada perang Badar, perang Khandaq, perang Hunain, dan beberapa lain peristiwa. Nah, waktu Rasulullah SAW sakit, beliau SAW memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Jadi imam apa? Imam sholat. Menggantikannya selama beberapa hari. Jadi yang diperintahkan, yang ditunjuk sebagai imam, direkomendasikan oleh Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sahabat yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Ya, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Maka di sini
kami sampaikan berikutnya, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah. Lalu ia sholat di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada hari Senin, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka sebagai bentuk perpisahan dengan tatapan mata yang hampir membuat para sahabat tergoda dalam sholat. Ini merupakan tanda bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjuk sebagai wakil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Kemudian anak-anakku sekalian yang kami sayangi semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ada kisah kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dan masuk ke kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau masuk ke kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium dahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, duhai nabiku. Ya, Abu Bakar mencium dahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, duhai nabiku. Jadi boleh seseorang mencium dahi temannya yang sudah meninggal. Ini sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dan berkata, "Duhai orang dekatku." Tadi duhai nabiku. Duhai orang dekatku. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi kemudian berkata, "Duhai kekasihku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Dan menyebut, duhai nabiku, duhai orang dekatku, duhai kekasihku. Ini menunjukkan kedekatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berikutnya. Bagaimana ketika dia menjadi khalifah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.